200, jangan nakutin. Baby mulai mengerjakan proyeknya dengan super serius. Semua kebutuhan sang suami sudah beres. Sarapan sampai baju yang sudah disetrika. Semua sudah beres. Dan tinggal dia fokus kerja aja. Cucian udah dipencet. Tinggal nunggu kelarnya aja. Beb, aku baru berangkat ya. Ucap Hamad. Oke mas. Siap. Ia berdiri sejenak dan mendekati sang suami untuk cium tangan, lalu balik lagi duduk kerja. Gak nanya aku ini udah makan apa belum. Emang kamu belum makan apa? Belum. Lah kok udah bilang mau berangkat? Tanya baby lagi. Lah makanya aku mau ngetes kamu. Kamu kok gak perhatian banget sama suaminya? Duduk aja kerja dari pagi. Keluh Hamad. Baby menaikkan alisnya. Masa sih? Kan aku udah nyediain makanan, setrikain baju. Kan itu aja kebutuhan kamu. Ya gak? Ya kan aku butuh ditemenin kamu yang... Lengek Hamad yang kini jadi kayak anak kecil lagi. Ya semenjak kejadian kemarin. Baby gak memberikan jatahnya sampai saat ini. Bahkan ia cenderung nyuekin dia dari tadi. Masa sih? Ya udah. Ayo aku temenin. Ucapnya tegas. Baby membawa kertasnya ke arah meja makan dan duduk sambil kerja. Ayo, katanya mau makan. Ini aku udah temenin. Keluhnya dan duduk, makan sarapan dengan istri mogok begini itu gak ngenakin. Aku dapat kabar dari Hanan. Gitu. Balas baby data. Katanya mereka sudah mulai mendekati siapa pelakunya. Jadi dalam waktu dekat kita bisa pulang. Semua hubungannya dan apa motifnya sudah ketemu semua. Tinggal mencari bukti terakhir untuk masukin ke kantor polisi. Gitu tah. Balasan baby ini agak kurang enak. Kurang nyenengin hati gitu. Udah jelasin panjang kali lebar. Dijawabnya gitu doang, kan sakit. Terus, kamu tahu gak siapa pelakunya? Kini baby tertarik. Ia sejak tadi membuat sketch background cover yang mau ia buat. Ia sudah ada gambaran. Dad sudah mau ngegarap ini semua. Targetnya hari ini bisa kelar 2 sampel. Jadi ia mau fokus dan bekerja keras menyelesaikan ini semua. Siapa sih? Tunangannya Ruby. Kakak kelas kamu itu. Ruby lagi. Gumam baby kaget. Kok bisa sih si Ruby lagi? Kayak gak kelar-kelar aja urusan sama Ruby. Kok bisa? Ya itu kenyataannya. Ruby punya tunangan si Bidin ini. Dia dulunya tata usaha dan penjaga perpus, tapi kini entah kenapa dia ngajar beberapa kelas dasar. Jadi, sementara dia pelakunya. Berhubung dia sering nanyain aku dan itu terlalu berlebihan. Dia juga nanyain kenapa aku gak ada di lingkungan rumah. Ini berarti dia mangkal terus di sana. Gitu. Terus, apa yang mau dicari lagi? Apa yang ditunggu? Kenapa gak ada gerakan lain? Kamu, urusan begini baru respon ternyata. Gumam Hamad sambil nyuap sarapannya. Memandang ke arah baby dengan gemas. Bebinya disindir malah balik kerja lagi. Kayak dia gak ngurus belas dengan apa yang dikatakan pak suami. Ya kan dia lagi dihukum. Biarkan saja. Hahaha. Jadi, mereka belum bisa bertindak lagi karena gak ada barang bukti real. Gak ada yang jelas dan menunjuk ke arah si Bidin ini. Kalaupun ada, hanya bisa mengaitkan antara Ruby dan Bidin saja. Gak bisa dibawa ke kantor polisi kalau begini. Gitu. Bisa gak kamu gak jawab begitu terus, Beb? Aku gemes loh. Kini gak pakai gitu. Ini malah membuat Hamad bertambah kesal. Ia jadi menyesal dengan kejadian kemarin. Jadi nyesel pakai banget karena gak bisa berbuat apa-apa mengenai ini. Aku akan pulang agak telat nanti. Mungkin jam 7 malam. Oke. Balas baby kalem. Dia masih menggambar. Goresan pencilnya di kertas membuat Hamad iritasi hatinya. Kesal gitu. Kayak suara goresan sret. Sret itu sangat mengganggu dirinya. Beb. Baby Humairah. Aku bicara sama kamu. Oke, kini Ustadz galaknya keluar. Baby hanya tersenyum dan mengangguk. Aku dengerin kamu dari tadi kok. Mau bicara apa sih? Balasnya kalem.
Ia tahu kalau ia membalas dengan kalem dan seperti gak ada masalah begini akan membuat Hamad semakin stres dan kesal. Haha. Dan itu yang ia mau. Kok jahat ya? Kamu dendam banget kayaknya sama aku ya, Beb. Baby mengangguk tapi kalem. Ia malah tambah mendekatkan kepalanya di meja. Seperti tak menggubris sama sekali. Saat Hamad berangkat kerja, ia mendengus panjang. Ia masih berdiri di dekat pintu. Benar-benar sakit hati dikacangin sama Baby. Aku pulang telat. Kamu tidur duluan aja nanti. Ucapnya semi mengancam. Biasanya Baby akan merajuk, merengek dan sebagainya. Tapi kini tidak. Jawaban Baby membuat Hamad tambah sakit hati. Wukai. Ia balik badan dan meninggalkan rumah sementara mereka itu. Baby mengelus dada. Susah juga ya berlaga acuh pada suami sendiri. Ia jadi ingat dengan bahasan tadi. Kalau pelakunya sudah ditangkap. Ini membuatnya jadi niat banget telepon si Dijah. Ia membuat sebuah video call dengan Dijah dan Ning Ningrum. Ya sekalian dia ngerjain proyeknya. Kan ada hiburan jadinya. Assalamualaikum. Pribodeh. Sapanya begitu sosok Ning Ningrum dan Dijah muncul. Waalaikumsalam. Tumben Beb. Ada apa gerangan kok nelepon pakai call? Ini Ning Ningrum kok tumben. Katanya tadi mau tidur. Makanya bubar cepat dari rumah. Tanya Dijah langsung nyerocos. Udah selesai tidurnya. Balas Ning Ningrum cepat. Baby terkekeh. Kangen dengan suara ini dan obrolan gak penting modelan begini. Ia menatap ke arah Ning Ningrum yang sepertinya sedang memakai handuk. Ia memicingkan mata. Dan mendekatkan wajahnya ke layar ponsel. Melihat lebih jelas. Ini bukan tidur biasa aja. Ini namanya ditiduri suami sendiri. Tuh rambutnya basah. Ledek Baby dan ngakak. Dijah juga ikutan ngakak. Kayak kalian gak aja. Kenapa Beb? Kok tumben? Aku kira ada apa-apa. Balas Ning Ningrum. Tadi Mas Hamad cerita kalau pelakunya sudah ditemukan. Tapi gak bisa dia apa-apain karena gak ada bukti. Kok bisa sih ini masih ada hubungannya Ruby? Apa gak bisa gitu? Orang ini di bumi hanguskan. Widih. Sadis banget ya. Celetuk Dijah. Maksudnya Ning. Kan orang begini banyak mudorotnya. Apa gak sebaiknya orang gini didoain untuk cepat? Gitu? Baby menggestur gerakan mencekik leher. Kok dia jadi sadis ya? Tapi kenapa juga dia dikelilingi orang jahat kayak begini sih? Gak boleh. Kalau mau doakan orang itu yang baik. Karena doa itu akan berbalik ke kita. Doakan dia dapat hidayah. Itu lebih wise. Lebih bijak gitu. Tapi aku gak bijak kan? Balas Baby cepat. Ya intinya begitu. Nanti akan kita tunggu kelanjutannya. Kamu lagi ngapain sih Beb? Tanya Dijah kalem. Ngerjain project. Dan sedang kerja. Doain ya. Bentar lagi kelar dan sukses. Aku harus buat beberapa sampel soalnya. Amin. Jangan terlalu sibuk loh. Suamimu itu juga butuh perhatian kamu. Pesan Ning Ningrum ini seperti menampar Baby secara dadakan. Kok bisa? Kok bisa dia tahu keadaan Baby saat ini? Apa Hamad curhat ya? Aku emang lagi kasih hukuman sih ke dia. Tapi gak parah-parah kok. Ia meringis. Ya gini aja Beb. Dia ganteng dan kerja bukan di pondok sekarang. Banyak guru, banyak murid. Dan campur cewek cowok. Jadi kamu juga mesti waspada. Jangan cuek sama suami. Dijah. Jangan nakut-nakutin dong.